Kamboja itu bukan negara penempatan. Jadi kalaupun yang terjadi sekarang itu adalah berangkat secara ilegal, tetapi ya negara tetap akan hadir memfasilitasi warga negara kita yang bermasalah di luar negeri, apa dia berangkat prosedural, non prosedural, ilegal, negara juga harus hadir dan kita. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Upaya 110 WNI yang berhasil kabur dari perusahaan online scam di Kamboja pada 17 Oktober lalu berlangsung dramatis. Kejadian ini tentunya menjadi perhatian kita bersama bahwa sebetulnya aksi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO masih terus berulang. Dan kita juga update terakhir terkait dengan kejadian para WNI juga di Myanmar. Jadi tidak hanya di Kamboja namun juga di Myanmar. Artinya Kemenlu juga mengungkapkan penipuan daring yang kemudian mengincar para warga negara Indonesia ini sering terjadi di 10 negara. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada lebih dari 10 ribu WNI yang kemudian menjadi korban. Dan para korban ini diiming-imingi mendapatkan pekerjaan, namun sayangnya kembali berujung tragis. Tidak digaji, mengalami penyiksaan secara fisik dan juga tekanan secara psikis. Nah, kejadian ini tentunya bukan kali pertama terjadi dan juga bahkan angkanya terus meningkat. Kita akan diskusikan dalam Arah Angin edisi malam hari ini tentunya lawan jaringan perdagangan orang bersama saya Ardianto Wijaya. Kita akan ajak diskusi sejumlah narasumber baik yang hadir maupun yang tersambung via daring malam hari ini. Ada bersama kami di studio Pak Guntur Saputra, PLT Direktur Siber Perlindungan PMI Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pak Guntur, selamat malam, salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di Arah Angin TVRI dan juga ada Bang Alfon Tanuwijaya, pengamat keamanan siber. Bang Alfon, selamat malam, salam sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Kang Oleh Soleh dari anggota Komisi 1 DPR RI sudah bergabung via daring malam hari ini. Kang Oleh, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih Kang Oleh sudah bergabung malam hari di tengah perjalanan. Saya langsung ke Pak Guntur terlebih dahulu. Pak Guntur, artinya berdasarkan rentetan kasus dari para WNI kita yang kemudian diiming-imingi lalu berujung tadi banyak kemudian yang meninggalkan atau kerusuhan yang terjadi di 17 Oktober lalu itu juga menjadi kejadian menjadi perhatian kita secara bersama-sama begitu. Tidak hanya di Kamboja tapi juga terakhir di Myanmar itu yang juga menjadi perhatian. Artinya mengapa hal ini terus berulang sampai dengan saat ini Pak Guntur? Ya, baik, terima kasih Antonius terkait dengan situasi kejadian yang terakhir kita ketahui bersama 110 WNI yang melarikan diri kabur dari sebuah kampung itu tepatnya di wilayah Kraton, yaitu di salah satu provinsi di daerah di Kamboja. Dan mengapa mereka melarikan diri ataupun kabur dari lokasi tersebut? Dikarenakan beberapa perlakuan ataupun saat bekerja mereka tidak
mengikuti ataupun tidak menerima pekerjaan yang layak, yang patut, kemudian hak-haknya juga tidak terlindungi, kemudian muncul gerakan dari beberapa orang yang kemudian menghasut teman-teman yang lain, sehingga berkumpul bergerak untuk keluar dari lokasi tersebut. Kalau kita ketahui bersama, lokasinya memang cukup tertutup, artinya di sebuah perumahan yang dikelilingi dengan pagar tinggi, kemudian ada penjaganya, kemudian gerbangnya juga ditutup pada waktu-waktu tertentu. Itu tentunya tidak leluasa mereka keluar dari area tersebut. Tetapi kalau di area gedung masih memungkinkan. Namun yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa mereka ini bekerja pada sektor online scam. Sebenarnya online scam ini kan kalau kita wawancara kepada para korban yang kemarin melarikan diri, rata-rata mereka mendapatkan pekerjaan untuk mencari korban dari warga kita sendiri juga. Okay. Jadi scam kepada sasaran masyarakat Indonesia. Kemudian apa jenisnya? Ada yang love scam, ada yang e-commerce scam, berbagai macam variasi. Tapi awalnya memang tidak sesuai dengan iming-iming yang ditawarkan begitu atau seperti apa sebetulnya Pak Guntur? Ada berbagai macam variatif kenapa mereka masuk kepada sektor jabatan tersebut. Ada yang awalnya tertarik, tergiur dengan melalui daring rekrutmen, ada melalui platform-platform tertentu, kemudian dia mengikuti. Yang metode ataupun modus pertama adalah untuk bekerja di salah satu negara transiter, mungkin di Thailand, Malaysia, Singapura. Pada saat tiba di salah satu negara tersebut, kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa sektor jabatan yang ditawarkan itu tidak ada, kemudian ditawarkan untuk bergerak ke Kamboja. Artinya teman-teman warga kita yang terlanjur tertipu dengan metode rekrutmen, tawaran kerja seperti itu, sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mereka mengurungkan ataupun kembali karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada waktu menawarkan pekerjaan itu. Meskipun sebenarnya di Undang-Undang 18 2017 itu sudah dijelaskan bahwa bekerja ke luar negeri itu tidak cuma hanya ada tawaran bekerja kemudian berangkat. Sampai di luar negeri baru mencari pekerjaan. Karena di Undang-Undang 18 di pasal 5, pasal 13 sudah dijelaskan bahwa bekerja ke luar negeri itu harus memenuhi syarat. Kenapa harus memenuhi syarat? Karena memang ada kompetensi yang diwajibkan untuk bekerja ke luar negeri. Karena kompetensi itu tentunya sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan di luar negeri. Sehingga kalau kita ada tawaran bekerja ke luar negeri, kemudian tawarannya itu tidak ada tanpa kompetensi, tidak dipungut biaya, gaji fantastis, itu kan suatu tawaran-tawaran yang memang menggiurkan, tertarik, menarik, kemudian di saat mereka membutuhkan lapangan pekerjaan, ada tawaran yang mudah, gampang, dan bahkan pada beberapa modus calo-calo atau sponsor tertentu, mereka memberikan tambahan biaya. Ini ada uang sakunya berangkat ke sana, pasti akan sangat menggiurkan ya untuk berangkat. Sehingga ini perlu kehati-hatian kita bersama dan kalau kita lihat angka WNI bermasalah yang di Kamboja saat ini, sampai bulan Oktober terakhir kemarin 4.030. Itu data dari teman-teman di perwakilan RI. Sangat luar biasa Bang. 4.030 ya. Dibanding dengan waktu yang sama di tahun sebelumnya itu 3.310. Artinya mengalami peningkatan. Logikanya kan seharusnya dulu sudah ramai banyak kasus, semakin menurun ya. Tapi ini semakin meningkat. Mungkin dengan banyaknya berita itu ternyata bukan malah menghentikan, tapi malah menantang bagi kaum muda tertentu untuk apa benar ya itu ya, apa tidak atau seperti apa keadaannya. Dan kadang-kadang teman-temannya yang ada di Kamboja itu bukan malah menghalangi tapi malah menghasut, malah memberikan rujukan rayuan itu sehingga menjadikan mereka akhirnya tergiur. Artinya ini kan bukan berbicara terkait dengan tindakan secara hukumnya juga nanti pengusutan, tapi juga pencegahannya seperti apa. Anda kemarin terakhir baru pulang kan Pak Guntur dari Myanmar dan juga Kamboja atau dari Kamboja. Dari Kamboja. Artinya bisa dijelaskan apa yang kemudian dirasakan oleh para WNI kita? Adakah juga yang masih belum dipulangkan hingga saat ini Pak Guntur update-nya? Ya, update terakhir mungkin nanti dari teman-teman di perwakilan RI yang akan menyampaikan, tetapi akhir terakhir data yang kita miliki adalah dari 110 WNI tersebut ada 91 yang memang lengkap dokumen keimigrasiannya, artinya dia punya kelengkapan paspor. Kemudian sisanya itu tidak memiliki paspor.
Tidak memiliki bukan berarti tidak punya. Karena bekerja pada sektor online scam itu mereka mengalami beberapa perlakuan yang secara umum kalau kita wawancara kepada para korban itu hampir rata-rata sama. Contohnya adalah paspornya akan disita untuk sebagai jaminan. Kemudian mungkin saja paspornya hilang dan lain sebagainya. Tapi itu yang terjadi di sana. Kemudian mereka dari 91 itu tentunya kegiatan yang kita lakukan pendampingan hukum karena KP2MI ini adalah memiliki tugas utama memberikan perlindungan. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Tentunya yang prosedural, tetapi yang non prosedural kita negara tetap hadir untuk memberikan perlindungan. Kemarin Bapak Menteri menugaskan kami untuk memastikan bagaimana mereka mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan hukum. Kemudian karena kalau kita lihat sebenarnya mereka memiliki potensi tindak pidana keimigrasian di tempat. Working permit-nya tidak ada. Kemudian melibatkan oknum imigrasi atau seperti apa? Kalau Anda cium terkait dengan keberangkatan? Kalau keberangkatannya ini kan kalau kita telusuri akan panjang. Namanya kelengkapan syarat-syarat kompetensi, syarat paspor visa, kemudian juga ada pemberi kerja yang bertanggung jawab. Karena sebenarnya kuncinya bekerja ke luar negeri itu mereka harus paham dia akan bekerja kepada siapa dan sektor jabatan apa. Karena dengan tahu siapa calon pemberi kerjanya atau calon majikannya, nanti akan diikat dengan perjanjian kerja. Disitulah kita akan tahu ini kita akan mendapatkan hak apa saja. Jadi tidak cuma mendapatkan pekerjaan. Pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu mereka memiliki hak untuk hak hukum, hak ekonomi, hak sosial, kesehatannya harus terjaga dan itu harus tercantum di dalam perjanjian kerja. Itu seharusnya teman-teman yang akan berangkat kerja ke luar negeri kalau ada tawaran, kemudian tidak ada terikat perjanjian kerja itu harus hati-hati. Dapat pekerjaannya, tetapi haknya bisa saja terabaikan atau tidak terlindungi. Contohnya bisa berangkat kerja sampai di sana gajinya tidak dibayar, gajinya dipotong. Itu masuk kepada hak yang seharusnya mereka terima dengan tepat waktu, sesuai, sakit dia dilindungi, asuransi kesehatannya. Kalau terjadi kecelakaan kerja juga negara hadir. Kenapa negara hadir? Karena mereka sudah terdaftar di BPJS Naker. Jadi kalau BPJS Naker itu tidak mahal sebenarnya. Itulah bentuk negara hadir karena premi yang serendah-rendahnya, manfaat yang setinggi-tingginya. Kalau mereka kecelakaan, negara sudah memfasilitasi, mereka seandainya terjadi kematian, mereka juga sudah menyiapkan, termasuk repatriasi. Jadi artinya kalau bekerja di luar negeri, kemudian majikannya tidak puas, kemudian di PHK sepihak, nah itu tidak perlu khawatir kalau terdaftar di KP2MI. Karena terdaftar di KP2MI pasti syarat tadi terpenuhi, kompeten, sehat, kemudian masuk dalam daftar BPJS Naker, kemudian juga dia paspor visanya juga ada. Yang paling penting terakhir adalah dia melewati namanya OPP ataupun orientasi pra penempatan atau para pemberangkatan. Karena disitulah para calon pekerja migran itu akan mendapatkan berbagai macam pembekalan, knowledge, pengetahuan agar dulu mungkin kita menunggu terjadinya laporan, bukan reaktif, tetapi kita harus proaktif. Pemerintah proaktif, tapi CPMI-nya atau pekerjaannya juga harus aktif melindungi diri sendiri. Dia harus punya pengetahuan yang bagus. Dia akan kerja di suatu negara harus tahu aturan hukumnya apa. Karena di Kamboja itu, karena kami kemarin sempat berkunjung di salah satu penjara juga melihat saudara-saudara kita yang menjalani hukuman di sana itu cukup berbeda jauh dengan di tempat kita. Oke, nanti saya lanjutkan karena Pak Guntur akan melanjutkan juga, nanti akan berkunjung juga kalau tidak salah ke Myanmar ataupun juga Kamboja ya. Baik, nanti kita akan follow up lagi. Saya langsung ke Bang Alfon. Bang Alfon, artinya tadi sudah diungkapkan begitu. Ini untuk Kamboja sendiri dari tahun sebelumnya sekitar 3.000 lebih kasus begitu. Ini meningkat menjadi 4.000. Artinya terus meningkat. Apa yang kemudian harus diperhatikan karena ini terus terulang dan polanya sama terjadinya. Ya kita juga heran ya. Jadi awalnya kita pikir bahwa
ini pekerja migrannya tertipu gitu ya, sehingga dikelabui lalu kita selamatkan, dan itu kan terpublikasi dengan baik kan, harusnya kemungkinan besar akan tahu. Jadi kalau memang masih berulang masuk juga, ya ibaratnya memang sudah diperingatkan, sudah tahu ada risikonya, sekarang tetap aja dijalanin gitu loh. Ibaratnya kamu udah tahu kalau ngerokok itu memang nggak baik, merusak kesehatan, tapi masih tetap ngotot gitu. Lalu nanti pas sakitnya minta BPJS gitu kan. Kira-kira seperti itu kan kasusnya. Jadi mungkin pemerintah juga selain memberikan edukasi, memberikan informasi yang benar, yang baik soal kejadian-kejadian, kita kan prihatin sekali. Tetapi juga perlu melihat bahwa apa yang Anda lakukan, walaupun katanya pekerjaannya dipaksa gitu. Tetapi apa yang Anda lakukan itu terhadap korban itu adalah tindakan yang melanggar hukum gitu loh. Tindakan melanggar hukum. Iya, scamming orang Indonesia kan. Jadi mereka berada di negara lain, harus orang Indonesia. Mengapa? Karena bisa bahasa Indonesia, tahu budayanya, tahu menjebaknya. Sebenarnya ini terjadi lintas negara. Jadi banyak juga dari pekerja migran dari negara asing, umumnya kita banyak tertangkap dari Cina atau dari Taiwan, mereka ke Indonesia, lalu yang di scam itu adalah orang dari Cina daratan dan Taiwannya gitu loh. Kenapa? Karena mereka berpikiran bahwa kalau misalnya di scam itu orang yang di negara lain, dari pihak berwenangnya akan kurang serius, kurang peduli lah daripada kamu scam yang di negara yang bersangkutan kan. Nah mungkin itu dasar pemikirannya. Tetapi pekerja migran kita juga perlu tahu dong bahwa kalau kalian begini, walaupun kalian katakan kalian dipaksa gitu, tapi kan udah kasih tahu nih, ini udah banyak kasus nih, terus ditarget, nanti ada diancam keselamatannya atau apa, dan yang Anda lakukan itu kalau jadi korbannya itu banyak juga yang lebih parah dari Anda, ada yang stres, ada yang berhenti kerja, ada yang cerai, atau ada yang bunuh diri gitu. Itu juga perlu dilihat dari dua sisi. Jadi jangan menempatkan diri sebagai korban aja gitu loh. Anda juga pelaku gitu loh. Anda juga udah dikasih tahu kok nggak boleh, masih ngotot gitu. Nah jadi saya harapkan selain pemerintah memberikan edukasi, memberikan penyuluhan yang baik, tetapi yang kesana juga secara sadar juga perlu dilihat konsekuensi hukumnya bahwa ya, kamu kesana jadi jangan udah itu habis minta perlindungan sampai sini terus kesana lagi, kan banyak kasus, ada banyak kasus udah diselamatkan dia pergi lagi kesana dengan sadar gitu. Nah seperti itu kan yang sangat memprihatinkan gitu loh. Lalu kita melindungi orang yang ibaratnya udah tahu kamu melakukan hal yang merusak tapi kamu ulangi lagi terus kamu minta perlindungan lagi, apa nggak malu gitu. Penegakan hukum secara tegas itu yang kemudian harus dilakukan begitu? Betul. Jadi dari pihak penegak hukum, dari kepolisian dan pihak terkaitnya, mereka perlu mendalami itu, lalu dari Kemlu dan yang terkaitnya untuk berkoordinasi dengan, karena ini di negara lain gitu loh, untuk menekan. Ya, saya langsung ke Kang Oleh. Kang Oleh, bagaimana kemudian rekan-rekan dari Komisi 1 DPR RI, apakah sudah melakukan investigasi secara menyeluruh, apalagi terkait dengan tragedi pada 17 Oktober lalu, terakhir juga ada di Myanmar juga. Temuan-temuan apa yang kemudian sudah dikumpulkan oleh Komisi 1 DPR RI setelah reses kan ini Kang, apakah juga sudah memanggil begitu pihak-pihak tertentu untuk kemudian duduk secara bersama? Mengapa kemudian kejadian ini terus berulang, Kang Oleh? Pertama perlu kami sampaikan kepada publik bahwa Komisi 1 sedang mengagendakan untuk RDP dengan Kemenlu untuk meminta keterangan secara komprehensif apa yang terjadi di Myanmar, Kamboja, dan juga negara-negara lainnya, terutama bagaimana roadmap terhadap perlindungan diaspora yang ada di luar negeri. Namun demikian, soal TPPO ini kan adanya di BP2MI sesungguhnya. Hulunya kan ada di BP2MI, hilirnya kan ada di Kemenlu. Saya rasa ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja atau satu kementerian saja,
tetapi ini harus diselesaikan oleh semua pihak yang berkaitan tentunya. Di sini tidak hanya perlu keseriusan dari BP2MI, juga perlu keseriusan juga di imigrasi. Rasanya kasus yang terjadi berulang-ulang terhadap TPPO yang terjadi di akhir-akhir bulan ini, tentu ini merupakan sebuah alarm. Pemerintah harus sungguh-sungguh bagaimana membuat roadmap, sekali lagi, bagaimana membuat roadmap secara komprehensif dalam rangka melindungi buruh migran yang ada di Indonesia. Tentu harus dilakukan pendekatan-pendekatan. Pendekatan pertama adalah bagaimana edukasi secara TSM. Secara TSM, kementerian, lembaga mengajak pemerintah provinsi, mengajak pemerintah kabupaten. Karena pemerintah kabupaten ini yang paling terdepan. Dan pemerintah kabupaten mengajak desa-desa atau kelurahan-kelurahan untuk melakukan warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya ini yang kedua adalah bagaimana melakukan pencegahan dini. Pencegahan dini ini tidak bisa hanya dilakukan oleh BP2MI, tetapi harus kolaborasi dengan imigrasi. Imigrasinya bagaimana? Tidak boleh mengeluarkan paspor tanpa tujuan yang jelas. Ketika tujuannya jelas, maka invitation letter harus dicek. Siapa agensinya, dari mana agensi luarnya itu siapa, maka atase buruh migran di setiap KBRI kita di luar negeri harus proaktif mengecek agensi-agensi yang ada di luar. Karena kalau memang tidak proaktif, saya rasa ini akan menjadi terulang ini ketika kejadian di luar negeri. Terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi pelanggaran secara pidana barangkali. Ini selalu yang menjadi kambing hitam adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, tidak membahas soal bagaimana dari awalnya, dari hulunya, bagaimana dari hulunya. Nah, oleh sebab itu, saya rasa ke depan tentu tidak hanya Kementerian Luar Negeri yang harus fokus, tetapi hulunya dulu yang harus dibereskan dulu. Seperti apa yang disampaikan oleh pengamat tadi, bahwa proaktif itu harus dilakukan dan edukasi serta literasi serta pencegahan dini di imigrasi ini harus diperketat kembali. Menekankan pada pencegahan dini itu yang kemudian ditekankan oleh Kang Oleh ya. Artinya nanti saya akan tanyakan lagi karena beberapa negara ini sudah tegas terhadap Kamboja, Kang Oleh. Artinya ketegasan apa yang kemudian harusnya kita lakukan karena ini juga sudah ditandatangani deklarasi terkait dengan human trafficking, artinya juga harus ada ketegasan, harus ada roadmap yang jelas yang tadi dikatakan tidak hanya kejelasan tapi juga menuntut terkait dengan tadi pencegahan ini yang juga harus diperhatikan kerjasama lintas sektoral. Usai jeda kita masih akan kembali saudara membahas terkait dengan lawan jaringan perdagangan orang. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.